Semuanya, kita melanjutkan untuk pertemuan kelima ya pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Selesai teman-teman? Oke, di pertemuan kelima pada malam hari ini, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada materi tentang BUD atau Beyond Use Date. Apa itu BUD? Dan nanti bedanya dengan expired date itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya BUD itu secara istilahnya itu adalah batas waktu penggunaan ya, batas waktu penggunaan. Sebuah sediaan ya, di sini sediaan farmasi ya, ketika sudah dibuka, ya sudah dibuka dari kemasan primer atau sudah diracik. Nah, semua sediaan farmasi ketika dia dibuka dari kemasan primernya atau dia sudah diracik, ya, maka yang awalnya pada tiap kemasan itu ada yang namanya tanggal kadaluarsa, itu sudah tidak terpakai kalau sudah dibuka ataupun diracik. Ya, pengganti tanggal kadaluarsa yaitu BUD, Beyond Use Date. Ya. Nah, kemasan primer itu apa? Ya, kalau teman-teman, bingung nih, kemasan primer itu adalah kemasan yang dia bersentuhan langsung dengan si obat atau sediaannya. Nah, contoh nih, misal kita punya yang namanya sediaan sirup. Nah, sediaan sirup itu terdiri dari 2 kemasan, ya. Ada kemasan primer dan ada kemasan sekunder. Kemasan primer sediaan sirup ini yaitu adalah si botol sirupnya. Jadi botol sirupnya itu kan yang nantinya akan mewadahi, yang langsung kontak atau bersentuhan dengan si sediaan sirup yang ada. Nah, sedangkan untuk kemasan sekundernya itu adalah kardus, kemasannya. Biasanya ada, sirup itu yang dia dari botol sirupnya kemudian dikemas lagi, ya, menggunakan kardus. Ya, kemudian ada misal adalah desainnya ya, menampilkan brand-nya apa, pabriknya dari mana, ya mungkin teman-teman sudah pernah nih membuat, apa namanya, tugas yang disuruh mendesain ya, sebuah sediaan, ya kemudian, apa namanya, ada kemasan primer, ada kemasan sekunder. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, kemudian BUD itu terdiri dari apa saja? Ada dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah BUD untuk sediaan steril, ya, dan BUD untuk sediaan yang non-steril. Nah, nanti kita akan bedah nih satu persatu ya. Oke, yang kedua adalah materi terkait farmakokinetika. Ya. Secara pengertian, ya, farmakokinetika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Ya. Nah, kalau eh, apa namanya, farmakokinetik ini akan sangat dipengaruhi oleh salah satunya adalah rute pemberian. Nah, rute pemberian itu ada beberapa nih. Misal nih, ada obat yang rute pemberiannya adalah oral. Ya, ada obat yang rute pemberiannya adalah secara intravena. Ya, ada obat yang rute pemberiannya adalah terkait lewat supo gitu ya, bentuknya supo. Ya, lewat dubur dan lain sebagainya. Nah, dari rute pemberian ini nanti itu akan mempengaruhi profil farmakokinetik tiap obatnya. Ya, contoh nih, misal ada sediaan parasetamol tablet atau sirup. Ya, dia rute pemberiannya oral. Ada juga, eee, parasetamol bentuknya infus, dia pemberiannya secara intravena, dan ada parasetamol bentuknya supo.
Dia, pemberiannya lewat rektal gitu ya. Nah, dari ketiga rute pemberian, walaupun sama nih, sama-sama kandungan obatnya adalah parastamol, tapi nanti untuk profil farmakokinetik tiap rute pemberian itu akan berbeda, ya. Nah, bedanya apa? Ya, kita bahas nih secara, umum dulu ya. Misal nih, untuk rute pemberian oral, obat itu akan mengalami proses yang namanya ATME, ya. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan intravena, dia langsung mengalami DME tanpa proses absorpsi. Jadi dia langsung ke distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kalau supo dia sama ya, atme juga. Nah, jadi perbedaan proses dari tiap rute ini akan mempengaruhi profil farmakokinetiknya. Nah, nanti kita akan belajar nih juga terkait yang namanya order reaksi. Ya, order reaksi, nah di dalam order reaksi nanti ada apa saja? Oh, ada konstanta eliminasi, ya, konstanta absorpsi, ya. Kemudian kita akan belajar tentang T setengah atau waktu paruh, ya. Kemudian kita akan belajar tentang clearance dan lainnya, ya. Selain itu nanti kita juga akan mempelajari yang namanya profil farmakokinetik tadi. Kalau untuk obat oral sekali minum, nanti ada untuk obat oral dosis berulang, ya nanti ada profil farmakokinetik untuk obat yang pemberiannya secara intravena, ya. Itu nanti kita pelajari nih. Nah, lanjut ya, yang ketiga adalah perhitungan dosis. Nah, terutama untuk dosis pada anak nih, teman-teman. Dosis pada anak ini biasanya kan ada penyesuaian, ya. Penyesuaian dari dosis dewasa biasanya. Nah, dari penyesuaian dosis dewasa ke dosis anak ini perlu perhitungan. Nah, makanya untuk dosis anak ini biasanya akan dihitung berdasarkan beberapa parameter nih. Misal yang pertama, bisa dihitung dari parameter usia. Berapa usia anaknya? Nanti dia masuk kriteria usia berapa nih, ya. Kemudian yang kedua berdasarkan berat badannya, dan yang ketiga berdasarkan luas permukaan tubuhnya. Nah, tergantung nih nanti mau dihitung berdasarkan apa parameternya, ya. Kemudian ada Obsgene, ya, berhubungan tentang hormon, ya. Kemudian tentang kontrasepsi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah saraf dan psikiatri. Di sini kita bisa mempelajari beberapa banyak materi tentang saraf dan psikiatri, ya. Saya sebutkan nih, yang pertama ada depresi, kemudian ada ansietas atau kecemasan, kemudian ada skizofrenia, ada Alzheimer, ada Parkinson, ada epilepsi, ada migrain, ya, dan lain-lain. Ya, banyak nih, ya. Oke, ini yang bisa kita pelajari ya, cuma mungkin di pertemuan pada malam hari ini kita tidak bisa membahas semua topik ya. Jadi kita akan membahas beberapa topik ya yang menjadi gambaran, oh, untuk farmakokinetik nanti kita bisa mengerjakan soal tentang A, B, C, D, E. Oh, untuk syaraf dan psikiatri ini ada penyakit bla bla bla, tapi kita pelajari mungkin untuk malam ini hanya Alzheimer dan epilepsi dan lain sebagainya, itu ya. Oke, kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu beyond use date ya. Nah, ini perbedaan antara beyond use date dengan expired date ya. Jadi
tadi teman-teman, ketika ya, eee, sebuah sediaan farmasi itu baru produksi gitu ya. Jadi untuk industri farmasi itu wajib mencantumkan ya di dalam kemasan itu ada nomor batch dan ada tanggal kadaluarsanya, itu wajib ya. Nah, yang mana tanggal kadaluarsa itu sebagai parameter nih, ya, atau sebagai waktu di mana sebuah sediaan obat ini masih mampu diharapkan, ya, memenuhi persyaratan farmakope bila jadi ada syaratnya nih, ya, ada syaratnya yaitu disimpannya pada kondisi yang sesuai dengan farmakope. Nah, jadi tanggal kadaluarsa itu bisa tercapai apabila obat atau sediaan farmasi yang ada itu disimpan pada kondisi yang sesuai. Nah, ada penyimpanan di suhu ruang, ada penyimpanan di suhu sejuk, ada penyimpanan di suhu dingin, ada penyimpanan di suhu beku. Nah, tergantung sediaan farmasinya itu dia ya aturannya atau ketentuannya itu harus disimpan di suhu yang apa, itu harus dipatuhi dulu, ya. Selama penyimpanan pada suhu tertentu itu dipatuhi, maka tanggal kadaluarsa yang ada di setiap sediaan itu akan terpenuhi, ya. Nah, kemudian ya ketika, tadi sebuah sediaan tadi sudah disimpan pada suhu yang, eee, dipersyaratkan ya, maka ketika mau digunakan nih, maka nanti akan, dibukalah dari kemasan primernya ataupun bahkan diracik. Nah, ketika sebuah sediaan farmasi itu dibuka dari kemasan primernya atau dilakukan proses peracikan, maka waktu kadaluarsa yang tertera pada tiap sediaan itu sudah nggak berlaku, digantikan oleh yang namanya beyond use date ini. Ya, jadi beyond use date itu batas waktu untuk obat masih bisa digunakan setelah dibuka dari kemasan primer atau setelah adanya proses peracikan. Ya. Nah, kemudian untuk expire date itu biasanya di apa namanya, tertera pada obat kemasan komersil ya, yang dia, biasanya dibuat dari pabrikan gitu ya, dari pabrik ya atau industri farmasi, itu tadi wajib mencantumkan nomor batch dan waktu kadaluarsa. Nah, sedangkan untuk BUD itu biasanya akan tertera pada obat-obat racikan ya, atau obat-obat yang sudah dibuka dari kemasan primernya. Nanti akan diberikan etiket atau label yang menandakan bahwa BUD-nya itu sampai tanggal sekian, di jam sekian misal, ya. Kemudian untuk waktu kadaluarsa ini dituliskan dalam tanggal, bulan, dan tahun, atau minimal harus mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsanya itu kapan. Jadi nggak perlu ada tanggalnya kapan gitu ya, tanggal berapa, cukup minimal adalah bulan misal Mei 2030 misal. Berarti sediaan tersebut masih bisa digunakan sampai akhir Mei, 31 Mei 2030 ya. Tapi ada juga yang menuliskan sampai tanggalnya juga, itu lebih bagus ya. Kemudian untuk BUD ini harus dituliskan dalam sampai satuan jamnya ya. Jadi jam berapa, tanggal atau hari apa, dan bulannya kapan. Ya, karena BUD itu, rentangnya bisa dalam hitungan jam sampai hitungan bulan, tergantung nanti bentuk sediaannya itu apa. Ya, kita bahas di slide selanjutnya.
Kemudian waktu kadaluarsa itu ditentukan setelah adanya studi stabilitas. Ya, biasanya akan diuji dulu nih sebelum menentukan atau menetapkan tanggal kadaluarsa, akan diuji dulu stabilitasnya, ya kira-kira dia mampu bertahan itu sampai kapan nih? Ya. Nah, di industri farmasi biasanya ada uji yang namanya uji stabilitas dipercepat untuk menentukan waktu kadaluarsanya itu berapa lama. Sedangkan BUD itu ditentukan setelah proses peracikan. Nah, setelah proses peracikan akan ditetapkan nih, kira-kira BUD-nya berapa lama. Ya, melihat dari, bentuk sediaannya apa dan waktu peracikannya seperti apa, dan proses penyimpanannya di mana. Nah, itu nanti akan mempengaruhi waktu BUD-nya. Kemudian yang terakhir adalah waktu kadaluarsa itu ditulis oleh pabrik si pembuat obat, ya di dalam setiap kemasan sediaannya. Sedangkan BUD itu ditulis oleh farmasi atau, orang yang melakukan peracikan pada obat tersebut. Biasa, penulisannya manual atau enggak ya secara komputer ya, sudah, digital itu juga ada, tapi biasanya itu, yang membuat adalah ya si pembuatnya itu, si yang meracik itu, ya. Nah, untuk sediaan steril dan non sterilnya itu apa aja, gitu kan. Untuk sediaan non steril, ya yang dikategorikan sediaan non steril itu ada puyer, kapsul, sirup, tablet, suspensi, emulsi, salep, krim, gel, lotion, tetes hidung, tetes telinga. Nah, ini termasuk, sediaan non steril. Sedangkan untuk sediaan steril, ya, paling gampang adalah semua sediaan berbentuk injeksi. Ya, apapun sediaan injeksinya, dia bentuknya pasti steril, ya. Kemudian semua sediaan untuk mata, ya, bisa salep ataupun bisa tetes mata. Dia bentuknya steril, ya. Jadi, sediaan mata dan sediaan injeksi merupakan sediaan steril. Selain sediaan mata dan injeksi, maka masuk ke non steril. Nah, kenapa harus dibedakan? Karena untuk penentuan waktu BUD-nya akan berbeda. Oke, kita bahas dulu untuk sediaan yang steril, ya. Tadi sediaan steril itu adalah sediaan injeksi, ya, dan sediaan, mata, ya. Ya, tetes atau salep mata. Nah, BUD sediaan steril itu ada 2 kategori, ya. Dibagi menjadi 2, kategori 1 dan kategori 2. Nah, untuk kategori 1, ya, untuk kategori 1, ya, yang termasuk, BUD kategori 1 itu ada beberapa kata kunci yang sering keluar atau tertera pada soal, ya. Nah, intinya apa? Intinya yang pertama adalah kategori 1 ini merupakan kategori yang dia resikonya tinggi, high risk, ya. Dia beresiko tinggi adanya kontaminasi sehingga menyebabkan, untuk waktu BUD-nya itu singkat, ya. Cuma kurang dari 12 jam dan kurang dari 24 jam. Perbedaannya hanya di tempat penyimpanannya, suhunya. Kalau disimpan pada suhu kamar dengan rentang suhu 15 sampai 30 derajat, maka BUD-nya hanya bertahan selama kurang dari 12 jam. Sedangkan kalau disimpan pada suhu lemari pendingin, ya, dengan rentang suhu 2 sampai 8 derajat, maka bisa bertahan maksimal, ya, itu 24 jam maksimal. Nah, sediaan yang bagaimana, ya, atau proses peracikan yang bagaimana, yang dia termasuk kategori 1 atau kategori yang high risk, ya. Jadi yang pertama adalah untuk sediaan yang diraciknya itu pada ini, apa namanya, pada ruang non steril, ya. Jadi ini kan sediaan steril nih, ya, sediaan steril. Nah, kalau sediaan steril mau diracik, ya, atau direkonstitusi, itu
idealnya harus berada pada ruang yang steril. Agar apa? Agar meminimalkan kontaminasi ya pada saat proses peracikan. Idealnya kan seperti itu. Nah, cuma tidak semuanya, tidak semua tempat itu punya ruang steril yang memadai, ya. Maka di beberapa kasus, ya, di beberapa kejadian, ya, itu banyak terjadi, yaitu peracikan atau rekonstitusi sediaan steril dilakukan pada ruang yang non steril. Contohnya, di soal itu tertera misal diracik di ruang perawat, ya, diracik di bangsal, ya, diracik di tidak di bawah LAF atau laminar airflow, ya. Untuk menentukan ruang itu steril atau tidak, ya, itu adalah adanya LAF atau tidak, laminar airflow. Jadi laminar airflow itu lemari ya, lemari peracikan steril ya. Nah, biasanya kalau ada LAF di dalam ruangan tersebut, otomatis ruangan tersebut harusnya steril ya. Karena kalau LAF ditempatkan di ruang yang tidak steril, ya maka untuk, resiko kontaminasinya juga akan tinggi juga, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman harus coba memahami soal ketika mengerjakan soal BUD, ya, khususnya sediaan yang steril, maka dipastikan dulu nih ya, untuk sediaan sterilnya itu diraciknya di tempat yang seperti apa, ya. Apakah dia diracik tidak di bawah LAF, atau diraciknya di ruang perawat, ruang farmasi, atau di bangsal. Nah, maka beberapa tempat tadi itu menandakan kondisi ruangan yang non steril. Sehingga ketika hal itu terjadi, maka dia akan masuk ke dalam kategori satu. Ya, BUD-nya maksimal 24 jam ketika disimpan pada suhu dingin. Oke, itu untuk kategori satu. Sedangkan untuk kategori 2, ya, kategori 2 nanti akan dipecah lagi menjadi dua. Ada kategori 2A dan ada kategori 2B, ya. Di mana untuk kategori 2 ini, ya, kategori 2 ini untuk sediaan steril yang diraciknya, ya, diracik atau direkonstitusi di bawah LAF, ya, atau steril. Nah, ketika sediaan steril diracik di ruang yang steril, maka akan meminimalkan resiko kontaminasi yang ada. Nah, tapi bedanya 2A sama 2B apa gitu kan? Nah, kalau di 2A proses pencampurannya sama-sama aseptik nih, yang 2A sama 2B, ya. Ruangannya juga sama-sama bersih, ya. Sama-sama tidak ada sterilisasi saat proses peracikan. Nah, bedanya di sini, ya. Kalau 2A ada satu atau lebih komponen yang digunakan itu tidak steril. Jadi walaupun meracik di ruang steril, ya, tetapi kalau ada alat ataupun bahan yang digunakan saat proses peracikan itu ada yang tidak steril, maka dia masuk ke dalam kategori 2A. Nah, 2A ini masuk ke dalam kategori yang medium risk. Ya, jadi resiko menengah, ya. Di mana ketika sediaan steril itu masuk ke dalam kategori menengah, maka ketika disimpan pada suhu kamar, ya, BUD-nya maksimal 1 hari. Sedangkan kalau disimpan pada suhu lemari pendingin, BUD-nya maksimal 4 hari. Kalau di suhu freezer, maksimal 45 hari. Nah, sedangkan untuk kategori 2B, ya, semua komponen yang digunakan pada tahap awal sampai proses akhir
itu semuanya steril, jadi tidak ada yang tidak steril, ya. Sehingga untuk kategori 2B ini termasuk dalam kategori yang low risk atau resiko yang rendah. Maka ketika dia disimpan pada suhu kamar, dia bisa bertahan sampai 4 hari, ya, paling lama daripada, kategori yang lain, dan kalau disimpan pada suhu lemari pendingin, dia sampai bertahan bisa sampai 10 hari, ya. Kalau freezer sama-sama 45 hari. Nah, jadi bisa disimpulkan nih ya, untuk BUD sediaan steril yang paling lama itu adalah kategori 2 yang B, yang low risk, ya. Sedangkan yang paling beresiko adalah yang high risk tadi. Nah, itu untuk sediaan steril ya, yang bentuknya injeksi ya. Untuk bentuk sediaan mata ya, ada tetes mata ya, ada tetes mata yang, bentuknya botol dan ada yang mini dos. Kalau yang botol dia BUD-nya 30 hari setelah pertama kali dibuka, kalau yang mini dos yang kecil-kecil itu hanya 3 hari ya setelah pertama kali dibuka juga, kalau bentuknya salep itu juga 30 hari. Jadi maksimal 30 hari. Oke, untuk BUD sediaan steril teman-teman ada yang ditanyakan dulu nggak? Ada yang ditanyakan atau cukup paham? Aman? Aman ya teman-teman? Cek-cek. Suara saya terdengar? Aman, Kak. Aman ya. Tak kira nggak terdengar nih ya. Oke, saya lanjut nih kalau aman ya. Kita lanjut ke sediaan non steril, BUD yang non steril. Banyak ya macamnya tadi ada salep, ada krim, ada puyer ya dan lain sebagainya. Nah, kita coba bedah satu persatu nih ya. Yang pertama adalah sediaan yang dia mengandung air. Ya, ada air tapi dia tanpa pengawet. Nah, contohnya apa? Contohnya ada sirup kering. Ya, biasanya untuk sediaan yang dibuat dalam bentuk sirup kering itu ada beberapa alasan nih, ya. Terutama adalah dalam segi stabilitasnya. Jadi untuk sediaan yang bentuknya sirup kering, kenapa dibuat sirup kering? Karena stabilitas dalam bentuk sirup itu dia tidak tahan lama. Sehingga paling amannya dibuat dalam bentuk sirup kering, ketika nanti mau digunakan tinggal diencerkan, baru digunakan. Nah, jadi kan dia mengandung air nih ketika diencerkan. Cuma dia tanpa pengawet karena emang apa namanya, kalaupun dikasih pengawet, dia bertahannya tidak akan panjang banget gitu ya. Karena emang, apa namanya, stabilitas dari zat aktifnya itu tidak lama. Nah, untuk bentuk sediaan sirup kering maksimal, ya BUD-nya maksimal 14 hari setelah pertama kali diencerkan, ya. Kemudian sediaan yang mengandung air dan dia berpengawet. Contohnya apa? Contohnya adalah sirup pabrikan. Jadi sirup-sirup yang dibuat ya sirup jadi yang dibuat oleh pabrik, ya, di dalam salah satu zat tambahannya itu pasti mengandung pengawet, ya. Jadi kenapa waktu kadaluarsanya bisa lama gitu ya, karena ada salah satu faktor dari pengawet yang ada. Cuma pengawet di sini, dalam tanda kutip ya, ini masih aman, ya, masih aman ketika dikonsumsi, ya. Nah, untuk sirup jadi pabrikan itu BUD-nya ya rata-rata 35 hari, ya. Tapi ada beberapa sediaan yang di dalam kemasannya itu mencantumkan BUD-nya. Misal, oh BUD-nya 45 hari, misal BUD-nya 60 hari. Nah, itu tergantung dari sediaannya, ya. Cuma ini rata-ratanya aja ya, tidak semua, sama, ya. Rata-rata 35 hari setelah obat tersebut dibuka dari kemasan primernya tadi. Nah, kemudian sediaan yang tidak mengandung air, ya.
Contohnya seperti suspensi yang mengandung minyak, ya, itu bisa sampai 90 hari. Kemudian sediaan padat, ya, sediaan padat. Nah, sediaan padat ini, contohnya kayak tablet, kaplet gitu ya. Tablet, kaplet, ya. Nah, atau kapsul. Nah, yang kemudian ini nanti ada proses peracikan, diracik ya, diracik menjadi sebuah puyer, ya, racikan puyer atau kapsul. Nah, nanti untuk ini saya akan bahas di slide selanjutnya aja biar teman-teman ada gambaran. Intinya untuk sediaan padat ya, untuk sediaan puyer atau kapsul, racikan puyer atau kapsul, gitu ya. Kemudian ada sediaan semi padat. Contohnya salep, krim, gel pasta, itu BUD-nya maksimal 30 hari ya setelah, dibuka dari kemasan primernya ataupun diracik. Kemudian ada insulin. Insulin ini dia ketika belum dibuka ya BUD sama dengan ED ya, jadi masih ED-nya ini masih terpakai gitu ya. Tetapi ketika sudah dibuka, ya sudah digunakan gitu ya, maka BUD untuk sediaan insulin itu hanya 28 hari saja. Dan untuk penyimpanannya di suhu kamar ya. Kalau sebelum dibuka tadi disimpan di suhu dingin, tapi kalau setelah dibuka dan digunakan itu disimpan pada suhu kamar. Kemudian untuk sediaan oralit, nah ini 24 jam setelah dibuka atau setelah dilarutkan. Oke, gambarannya seperti itu. Saya jelaskan dulu tentang sediaan padat tadi ya. Nah, sediaan padat ya di mana untuk contohnya adalah racikan puyer atau racikan kapsul ya. Nah, di mana untuk BUD racikan puyer atau kapsul, yang pertama kali dicek adalah cek ED atau waktu kadaluarsa masing-masing obat yang akan diracik. Ya, saya beri contoh nih, misal ada sebuah resep. Resep tersebut merupakan resep racikan puyer ya, yang berisi ada CTM, ada guaifenesin, kemudian ada paracetamol. Nah, diracik ya, disuruh Misovac Pulv ya, DTD Numero 10, Signa Terdedie 1 Pulv. Ya, misal nih seperti ini ya, di mana CTM-nya butuh setengah, GG-nya butuh seperempat, paracetamolnya 3/4 misal. Nah, berarti racikan ketiga obat ini disuruh ya campur dan buatlah pulveras atau puyer ya. Datalis dosis nomornya 10 bungkus. Tandai 3 kali sehari 1 puyer. Ya. Nah, kalau ada resep seperti ini, maka untuk menetapkan BUD-nya berapa lama, kita cek dulu masing-masing waktu kadaluarsa dari tiap obat yang akan diracik. Ya, cek dulu nih, misal ya, oh CTM ED-nya masih 14 bulan lagi, GG ED-nya masih 1 tahun, sedangkan PCT ED-nya adalah 1,5 tahun. Misal seperti ini nih. Nah, dari ketiga sediaan yang akan diracik, mana sih ED yang terdekat, yang paling dekat dari ketiganya itu yang mana? Yang mana teman-teman? 1 tahun. Tahun, Kak. Oke, yang 1 tahun, ya. Berarti yang guaifenesin ya. Nah, kita coba samakan dulu nih satuannya, samakan jadi bulan misal. Oh, 1 tahun itu 12 bulan, 1,5 tahun itu 18 bulan. Nah, jadi 14, 12, dan 18 yang paling pendek itu yang 12 bulan. Nah, berarti kita udah tahu nih, oh ternyata si GG itu merupakan, sediaan yang ED-nya terpendek daripada yang lain. Nah, kita cek nih, ED-nya si GG itu berapa bulan? Apakah ED-nya itu kurang dari 6 bulan atau ED-nya lebih dari 6 bulan si GG tadi? Yang mana?
Lebih 6 bulan. Lebih dari 6 bulan ya. Oke, ya. Jadi nanti kita hitungnya berdasarkan tabel yang bawah nih, ya, gambar yang bawah. Nah, kalau ED-nya lebih dari 6 bulan, ya si GG tadi ED-nya adalah 12 bulan. Ya. Nah, 12 bulan ini kan lebih dari 6 bulan nih. Nah, maka untuk menentukan BUD-nya, ya, BUD-nya itu menggunakan rumus 25% ya dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED, dari ED yang terpendek, ya, dikali ED yang pendek tadi, ED-nya GG tadi, ya. Nah, berapa nih BUD-nya? BUD-nya adalah 25% dikali ED terpendek yang GG tadi 12 bulan. Berapa BUD-nya teman-teman? Ketemunya? Ketemunya berapa? 25% dari 12 bulan berapa? 3 bulan. Oke, 3 bulan. Nah, ketemulah nih BUD-nya selama 3 bulan. Nah, kita cek dulu nih, ya. Kalau hasilnya, hasil perhitungannya tadi kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya yaitu hasil perhitungannya. 3 bulan ini dia kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan? Kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Nah, maka kalau hasil perhitungannya kurang dari 6 bulan, yaitu 3 bulan ini, nah, BUD-nya, ya BUD maksimalnya untuk racikan tersebut adalah hasil perhitungannya yaitu 3 bulan. Nah, tetapi apabila nih, misal teman-teman menemukan ada soal yang setelah dihitung BUD-nya dengan rumus 25% kali ED terpendek tadi dan ketemu hasilnya lebih dari 6 bulan, misal 7 bulan nih ketemunya. Maka untuk menuliskan BUD-nya, ya, itu tidak boleh dari hasil perhitungan. Karena BUD maksimal sediaan racikan itu hanya 6 bulan. Jadi ditulisnya walaupun ketemunya misal 7 bulan atau 8 bulan gitu ya, maka ditulisnya tetap 6 bulan. Karena BUD racikan maksimal itu hanya 6 bulan. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Oke. Kemudian saya lanjut nih. Ya, tadi kan karena di soal ini ternyata ED terpendeknya lebih dari 6 bulan, maka kita menggunakan tabel yang bawah atau bagan yang bawah nih. Tapi ternyata nih misal, ya, contoh 2. Ini contoh 1 ya. Contoh 2. Nah, misal nih ada racikan lagi, CTM dan GG misal. Nah, ternyata EDCTM-nya itu 4 bulan, ya. EDGG-nya 12 bulan, ya. Misovac pulveris, Numero 10, ya. Nah, contoh kedua ini, ya, kalau kita lihat ED terpendek itu ada di CTM, ya, ED terpendeknya, ya. ED terpendek dari racikan tersebut. ED terpendeknya 4 bulan, berarti ED-nya kurang dari 6 bulan. Nah, kalau ED terpendeknya kurang dari 6 bulan, maka kita gunakan bagan yang atas, ya, di mana ED-nya kurang dari 6 bulan. Ketika ada sebuah racikan yang ED terpendeknya dalam obat yang akan diracik itu kurang dari 6 bulan, maka semua racikannya, ya walaupun obat yang lainnya ED-nya masih panjang-panjang gitu ya, BUD maksimalnya sama dengan ED terpendek tadi, ya. Jadi kita bisa langsung tentukan, oh, 4 bulan ED terpendeknya CTM ini bisa langsung kita jadikan acuan BUD-nya, BUD racikan tersebut. Ya, tanpa harus menghitung 25%-nya ataupun yang lainnya. Oke, dari dua contoh ini apakah ada yang masih bingung teman-teman untuk menentukan sediaan
racikan, BUD sediaan racikan? Halo, cek cek, apakah aman? Aman, Kak. Aman, Aman ya. Kak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita bahas sediaan steril, non steril. Nah, sekarang kita bahas sediaan vaksin. Nah, vaksin ini salah satu bentuk sediaan yang steril juga ya. Sebenarnya salah satu bentuk sediaan steril. Cuma vaksin ini kan apa namanya, banyak jenisnya gitu ya. Nah, jadi dibuatkan khusus nih untuk sediaan BUD sediaan vaksin gitu kan. Nah, vaksin itu banyak nih. Kalau di sini ada vaksin polio, IPV, DT, TD, DPT, HB, HIV, BCG, campak, ya. Di mana untuk masa pemakaiannya bisa sampai 2 minggu nih. Ya, masa pemakaian itu BUD maksudnya. Ya, masa pemakaian itu kalau di sini sama dengan BUD. Jadi misal, ya, oh ada eh, di puskesmas ada kegiatan vaksin BCG gratis atau campak gratis deh misal. Ada kegiatan vaksin campak gratis. Nah, padahal untuk satu vial vaksin campak ini bisa untuk 10 dosis misal. Jadi untuk 10 anak. Nah, ketika sudah dibuka nih satu vial si vaksin campaknya, itu bisa digunakan untuk 10 anak. Nah, berarti kalau misal eh, pada pagi hari dilakukannya kegiatan vaksin campak tadi, itu misal cuma ada 4 yang mau vaksin nih pada jam 8 pagi misal. Nah, maka nanti 4 dosisnya nih, misal 4 dosisnya ini ada di jam 8 pagi. Maka masih ada sisa 6 dosis. Nah, 6 dosis ini masih bisa bertahan sampai 6 jam ke depan. Ya, jadi dari jam 8 pagi saat proses dosis pertama itu apa namanya diberikan sampai jam berapa? 14. Jadi sampai jam 2 siang itu masih bisa digunakan. Ya. Kalaupun nggak habis, nggak ada yang mau vaksin lagi, maka harus dibuang. Nah, itu untuk vaksin campak. Yang BUD-nya itu hanya dalam hitungan jam. Ya. Jadi kalau untuk vaksin misal IPV, ya, maka BUD-nya itu masih sampai 4 minggu, masih lama. Ya. Cuma kalau untuk vaksin campak dan BCG itu hanya hitungan jam. Ya. Makanya di sini keterangannya kalau untuk vaksin BCG dan campak, itu ketika menuliskan BUD, cantumkan waktu vaksin ketika dilarutkan. Ya, waktu itu berarti dalam satuan jam nih, jam berapa, pukul berapa, misal pukul 08.00 WIB. Nah, ini waktu pertama kali dilarutkan. Nah, nanti BUD-nya berarti menyesuaikan berapa BUD-nya 3 jam dan 6 jam misal. Sedangkan kalau untuk vaksin IPV tadi, ya cantumkan tanggal. Ya, misal tanggal 21 Juli 2025. Ya, dikasih waktu juga lebih bagus ya. Dilarutkan jam 9 pagi 21 Juli 2025. Nah, nanti BUD-nya maka 4 minggu setelah tanggal tersebut. Oke, sampai di sini untuk materi BUD ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, kalau penyimpanan vaksin itu di suhu dingin. Oke, kalau penyimpanan vaksin tergantung dari jenis vaksinnya, Kak. Ya, kalau di sini nggak ada anu ya, nggak ada ini tabel penyimpanannya. Cuma untuk
penyimpanan vaksinnya setelah dibuka, ya setelah dibuka itu disesuaikan ya dengan penyimpanan sebelumnya. Ya, kalau misal penyimpanan sebelumnya di suhu dingin ya ketika habis dibuka ya disimpan lagi di suhu dingin. Misal disimpannya di suhu beku, ya setelah dibuka disimpan di suhu beku lagi. Kayak gitu, Kak. Tapi rata-rata di suhu dingin Oke, rata-rata. baik, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Aman ya? Oke, kita bahas soal nomor satu ya. Ada seorang apoteker di puskesmas sedang menyiapkan vaksin untuk pelayanan pasien anak. Pada saat menyiapkan, terdapat adanya sisa vaksin. Nah, apoteker kemudian memberikan tanda batas waktu, ya, atau BUD. Vaksin tersebut masih bisa digunakan lagi, yaitu BUD-nya selama 6 jam setelah dibuka. Nih, BUD-nya 6 jam. Vaksin yang sedang disiapkan apoteker adalah vaksin apa? A, B, C, D, E? D. Campak. Oke, vaksin campak yang tadi kita bahas ya. Ya betul ya, kalau 6 jam campak, kalau 3 jam BCG. Oke, nomor satu cukup aman ya teman-teman. Ya, Kak. Saya Aman, lanjut Kak. nomor saya lanjut nomor 2 ya. Nomor 2, seorang apoteker penanggung jawab sediaan steril. Ya, sedang menyiapkan sediaan injeksi cefotaxim. Nah, kalau dia bentuknya injeksi, maka dia jenis sediaannya sediaan apa? Steril. Oke, sediaan steril. Clear ya. Kita tentukan dulu nih, dia bentuk sediaannya termasuk sediaan apa? Steril. Oke. Sip ya. Secara aseptik menggunakan bahan yang steril di lingkungan ISO kelas 5. Ya. Aseptik bahannya steril dan di lingkungan ISO kelas 5. Nah, oke. Berarti yang pertama sediaannya adalah sediaan steril. Ya. Tempat peracikannya. Tempat raciknya dia steril atau non steril? Apa? Tempat peracikannya di ruang steril atau non steril? Di ruang steril. Kok bisa? Dari mana? Ya, ada kata-kata ada kata-kata lingkungan ISO kelas 5. Lingkungannya ISO kelas 5. Dan juga diperkuat dengan ruangan, ya. Ruangannya ISO kelas 7. Nah, jadi lingkungan lingkungan di ruangan tersebut itu ISO kelas 5. Sedangkan ruangan yang digunakan untuk proses peracikan ISO kelas 7. Nah, biasanya untuk ruang steril itu emang ada ruang antara. Jadi ruang antara antara ruang yang tidak steril, kemudian ruang antara, baru masuk ke dalam ruangan yang steril. Nah, jadi ini menandakan bahwa tempat peracikannya itu di ruang yang steril. Oke ya. Berdasarkan USP, berapa hari BUD maksimal yang dapat diterapkan jika sediaannya disimpannya pada suhu dingin nih, suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Oke, ya. Sediaannya steril, diracik di ruang steril, ya, suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Dia termasuk kategori berapa nih?
kategori berapa? Kategori 2, Kak. Kategori 2, yang A atau B? Oke. Yang mana? Yang B. Yang B. Ya. Sehingga dia masuk ke dalam kategori yang low risk. Ya. Kenapa B? Ya. Yang pertama nih, bahannya steril. Ya. Tidak ada kata-kata bahan yang digunakan tidak steril. Ya tadi ya. Kan bedanya A sama B, kalau yang A ada masih komponen ya, entah bahannya atau alatnya yang digunakan dalam proses peracikan itu ada yang tidak steril. Nah, sedangkan yang B, semua komponen, entah bahan ataupun alat yang digunakan selama proses peracikan itu semuanya steril. Maka dia masuk di soal ini masuk ke dalam kategori 2B. Nah, ketika kategori 2B disimpannya pada suhu ya 2 sampai 8 derajat Celcius ya, maka BUD-nya berapa lama? 10 hari. 10 hari. 10 hari. Berarti jawaban yang E. Coba kita cek benar atau salah. Oke, betul ya. Posisinya ada di sini. Kategori 2B ya, disimpan pada suhu 2 sampai 8, BUD-nya 10 hari. Oke, nomor 2, cukup aman atau ada yang ditanyakan? Aman, Kak. Aman ya. Oke, kita lanjut nomor 3. Soal nomor 3 nih, ada seorang asisten apoteker di klinik sedang meracik sediaan non-steril berupa puyer, dari bahan aktif padat yang dihaluskan. Nah, berdasarkan USP nih, maksimum dapat digunakan 2 komponen obat yang diracik yang memiliki ED 2 bulan dan 3 bulan. Nah, jadi gini maksudnya. Si asisten apoteker ini ingin meracik sebuah puyer. Nah, di racikan tersebut terdiri dari 2 bahan, ya, bahan 1 ya dan bahan 2. Nah, bahan 1 ya, obat yang pertama memiliki waktu kadaluarsanya itu tinggal 2 bulan lagi. Sedangkan bahan yang kedua kadaluarsanya tinggal 3 bulan lagi. Ya. Maka berapa lama nih penentuan BUD untuk sediaan racikan tersebut? Ya, kita tentukan dulu ya, mana ED terpendek dari eh, racikan yang akan dibuat. Yang bahan 1 atau bahan 2? Bahan 1. Bahan 2, bahan 1. Oke, bahan 1 nih kita tentukan ya. Bahan 1 dia memiliki ED 2 bulan. Ya, ini ED terpendeknya. Ya, ED terpendek. ED terpendeknya dia lebih dari 6 bulan atau kurang dari 6 bulan? Kurang dari 6 Kurang dari bulan. 6 bulan. Kurang dari 6 bulan. Maka untuk menentukan waktu BUD untuk ED terpendek kurang dari 6 bulan, BUD-nya berapa? 2 BUD bulan. Sama dengan ED. sama dengan ED. Berarti BUD-nya berapa? 2 bulan. 2 bulan. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, coba kita cek betul atau tidak. Ya, posisinya di sini, posisi soal nomor 3 tadi. Jadi BUD sama dengan ED terpendek. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Ada yang masih bingung? Cukup aman semuanya?
Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjut ke oh, udah habis nih untuk BUD. Untuk materi BUD nih, ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita memasuki materi yang cukup harus, banyak fokusnya nih. Oke, materi BUD cukup aman, teman-teman? Kak, boleh diulang yang bagian BUD vaksin, Kak? Boleh boleh. BUD vaksin ya. Nah, ini ya. Jadi vaksin itu merupakan salah satu jenis sediaan steril. Ya, cuma untuk pembahasan BUD-nya kita bahas terpisah ya. Nah, di sini ada beberapa jenis vaksin ya. Ada dari vaksin polio, ya, kemudian IPV, DT, TD, dan sampai campak. Nah, di mana setiap jenis vaksin ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda ya. Contoh kalau vaksin polio ya digunakan untuk mencegah penyakit polio, ya, dan seterusnya. Nah, jadi vaksin itu biasanya ya ada beberapa vaksin itu yang satu vialnya, ya, satu vial vaksin itu bisa digunakan untuk beberapa dosis. Ya, mungkin teman-teman pernah nih mengalami, ya, yang masih teman-teman ingat nih, ketika melakukan vaksin COVID-19. Ya. Jadi, ketika teman-teman melakukan atau menerima vaksin COVID-19 itu biasanya kan ini ya, datang ke puskesmas atau ke klinik terdekat ya, yang di mana teman-teman daftar ya. Kemudian satu vaksin itu bisa untuk 10 sampai 20 dosis untuk orang dewasa, tergantung dari, si pembuat vaksinnya pabrikannya mana. Ada AstraZeneca ya, ada dari mana ya, saya lupa ya. Jadi intinya tiap produsen pembuat vaksin COVID itu akan memiliki parameter dosis ideal yang bisa diberikan untuk tiap orang, ya. Ada yang dosisnya cukup 0,2 mili, ada yang 0,3 sampai 4, ya, tergantung dari pabrikannya. Nah, jadi untuk satu vial itu bisa, terdiri dari 2 sampai 5 mili ya, tergantung nanti dilarutkannya sampai berapa mili. Nah, jadi satu vial itu bisa untuk intinya lebih dari satu dosis, ya. Jadi kalau misal nih yang saya contohkan tadi vaksin campak, oh satu vialnya bisa untuk 10 dosis. Di mana 10 dosis ini bisa digunakan sampai 6 jam ke depan. 6 jam ketika setelah vaksin itu dilarutkan pertama kali jam berapa, ya. Misal dilarutkan dari jam 8 pagi, maka vaksin campak tersebut masih bisa digunakan sampai jam 2 siang nanti, ya. Kalau sudah lebih dari jam 2 siang, maka, vaksinnya kalau sisa, yaitu harus segera dibuang. Ya, itu kalau campak. Ya, berbeda kalau misal vaksin polio, ya. Kalau vaksin polio itu bisa digunakan sampai 2 minggu ke depan. Ya, waktu BUD-nya relatif cukup agak panjang gitu ya. Nah, penyimpanannya misal tadi ya, eee, ada vaksin yang masih sisa, disimpannya biasanya disimpan menyesuaikan penyimpanan suhu sebelumnya. Tapi rata-rata penyimpanan di suhu dingin, suhu 2 sampai 8 derajat. Seperti itu, Kak. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Oke, ada lagi teman-teman yang masih bingung? Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjutkan nih ke farmakokinetik. Nah, ya, coba teman-teman simak baik-baik ya. Nih, tadi farmakokinetik secara pengertian adalah ilmu yang mempelajari nasib obat di dalam tubuh itu bagaimana. Nah, jadi nih tadi yang saya jelaskan di awal,
rute pemberian itu sangat berpengaruh nih pada profil farmakokinetiknya. Ya, ada rute oral, ada rute intravena. Kalau oral itu ada proses absorpsinya dulu nih. Kalau intravena langsung distribusi, maka tadi oral tadi misalnya oral itu absorpsi dulu, kemudian distribusi, metabolisme baru ekskresi. Kalau intravena dia melewatkan tahap absorpsi. Jadi secara efek dia akan semakin cepat nih efeknya. Ya, nih farmakokinetik itu ilmu yang mempelajari perjalanan obat ya dari absorpsi hingga ekskresi. Sedangkan farmakodinamik ilmu yang mempelajari hubungan antara konsentrasi obat pada reseptor dan respon farmakologis. Ya. Nah, ketika halo cek suara saya masih aman teman-teman? Aman, Kak. Aman ya. Aman, Oke. Bang. Nah, untuk mempelajari ya materi farmakokinetik teman-teman, minimal teman-teman harus tahu parameter farmakokinetik itu apa aja. Karena soal-soal farmakokinetik itu sebagian besar ya, sekitar 80-90% itu pasti soal hitungan. Kalau soal teori itu jarang ya. Makanya teman-teman harus paham nih parameter farmakokinetik itu apa saja. Ya, parameternya itu apa aja dan satuan dari parameter itu apa. Ya, contoh nih, parameter dosis ya. Dosis itu eh, simbolnya huruf D, D besar atau D kecil ya. Nah, dosis berarti dia dosis. Dosis itu satuannya bisa miligram, gram atau mikrogram. Ya, tergantung dari yang diketahui nih. Satuannya apa? Tapi bisa miligram, gram atau mikrogram sama, cuma beda satuan. Ya, itu dosis ya. Kemudian parameter konsentrasi atau C. Nah, C nanti banyak nih, konsentrasi awal atau C0, konsentrasi saat waktu yang ditentukan atau CT, ya, konsentrasi steady state, ya, atau CSS, ya, dan lain sebagainya, ya. Di mana konsentrasi ini satuannya miligram per mili, ya, atau mikrogram per mili, ya. Intinya berat per volume, ya, B per V. Nah, ini konsentrasi. Ya, apapun konsentrasinya pasti B per V. Ya, entah konsentrasi awal, konsentrasi pada waktu yang ditentukan, konsentrasi steady state, ya, sama B per V. Miligram per mili atau mikrogram per liter, ya, sama. Kemudian nilai konstanta atau K. Konstanta itu ada Ka, konstanta absorpsi, kemudian ada Ke, konstanta eliminasi, ya. Nah, teman-teman fokus pada nilai konstanta ini ya. Kenapa? Ini sangat penting, ya. Terutama dalam mengerjakan soal yang memakai orde reaksi. Ya. Jadi orde reaksi itu ada banyak, ya. Cuma kalau obat, ya, kalau kita berbicara tentang obat, ya, obat ini eh, orde reaksi obat yang sering digunakan ya itu hanya dua, orde 0 dan orde 1. Sebenarnya ada orde 2, itu ada. Cuma kalau kita berbicara basicnya kita obat, ya ingin menghitung terkait obat, nah cuma ada dua orde reaksi, orde 0 dan orde 1. Nah, kalau di dalam soal ternyata nih, ya, tidak diketahui dia pakai orde reaksi orde berapa, ya, kita bisa menentukan orde reaksi sebuah soal hanya dengan melihat ada nggak konstanta yang diketahui di dalam soal tersebut. Ya, kita lihat di bagian mananya, di bagian satuannya. Nah,
Kalau diketahui konstantanya ya, oh di dalam soal itu nggak ada nih kata-kata dia ikut atau masuk order berapa. Ya, cuma, di soal itu, ya kita harus menghitung, misal konsentrasinya berdasarkan rumus. Nah, rumus antara orde 1 dengan orde 0 untuk menentukan konsentrasinya itu akan berbeda rumusnya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan nih, mau pakai rumus orde 0 atau orde 1? Ya kita harus tentukan dulu orde reaksinya pakai orde berapa. Kalau di dalam soal tidak diketahui pakai orde berapa, maka kita coba cari tahu dengan, clue yang lain. Salah satunya melihat satuan dari nilai konstantanya. Nah, kalau satuannya miligram per jam atau miligram per menit, maka di soal tersebut memakai orde 0. Ya. Kalau konstantanya memiliki satuan miligram per jam atau miligram per waktu gitu ya, maka dia ikut orde 0. Sedangkan kalau satuan konstantanya yang diketahui di sana adalah memiliki satuan per waktu, bisa per jam, bisa per menit, ya, maka masuk ke orde 1. Ya. Jadi kita tentukan dulu dia masuk ke orde berapa, ya, baru kita tentukan ya rumusnya berdasarkan orde reaksi yang kita tentukan tadi. Ya, nanti kita akan bahas nih di soal-soal yang selanjutnya ya. Yang saya maksud itu seperti apa, ya. Oke. Tapi ini harus teman-teman pahami dan hafalkan dulu nih. Ya, karena ini penting. Ya, nanti kita aplikasikan di soal ya. Kemudian ada volume distribusi. Ya, karena dia volume, satuannya liter atau mililiter. Kemudian ada waktu paruh, ya. Satuannya waktu, karena waktu satuannya ya antar jam atau menit. Kemudian ada clearance, satuannya mililiter per jam atau mililiter per menit. Volume per waktu. Kemudian laju infus. Nah, laju infus ini ada dua rumus nih yang bisa digunakan. Tergantung yang diminta satuannya apa. Ada satuan miligram per jam atau satuan tetes per menit. Nah, kita nanti bahas nih. Ya, satuan miligram per jam itu eh, menggunakan rumus apa menghitungnya? Kalau satuan tetes per menit menggunakan apa? Ya. Kemudian ada loading dose. Ya, karena dia basicnya dosis, maka satuannya miligram atau gram atau mikrogram. Ya. Nah, teman-teman harus paham antara parameter dan satuan. Karena ini sangat sangat penting ya untuk bisa mengerjakan soal-soal farmakokinetik. Oke ya. Nah, saya lanjut nih. Kita bahas order reaksi. Ya. Order reaksi sebuah obat itu hanya order 0 dan order 1. Nah, di mana kalau perbedaannya ya secara kurva, ya kurva farmakokinetik ya. Untuk order 0, kurvanya ini dia linier. Nih. Jadi tegak itu ya garisnya ini. Ya, yang dibandingkan antara konsentrasi dengan waktu. Jadi misal nih, kita disuruh untuk menghitung konsentrasi yang ada pada titik A ini. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, menggunakan persamaan CT sama dengan C0 min K kali T. Ya. Kalau kita menggunakan persamaan ini, langsung bisa nih ketemu. Ya, ketemu ini apa namanya? Konsentrasi yang ada pada titik A ini. Berapa sih konsentrasinya? Nah, sedangkan untuk orde 1, kalau kita lihat dari kurvanya, dia ini masih melengkung nih. Ya, melengkung. Tidak linear, ya, atau tidak tegak lurus. Sehingga ketika kita disuruh nih mau menghitung konsentrasi pada titik B, ya, itu nggak bisa. Karena kurvanya tidak tegak lurus, tidak linear. Sehingga
kita harus merubah si kurva yang tidak linear tadi menjadi kurva yang linear. Seperti pada kurva order 0. Nah, kalau yang kurva asli dari order 1 kan konsentrasi di banding waktu. Nah, agar kalau di kurva yang asli itu kan kalau konsentrasi banding waktu dia bentuknya tidak linear gitu ya. Ketika kita harus merubah bentuk yang dari kurva melengkung menjadi kurva yang linear, ya berarti ada juga yang harus dirubah antar pembandingnya. Kalau waktunya kita tetap nih, waktunya tetap T gitu ya. Cuma yang kita rubah itu adalah di konsentrasinya. Di konsentrasinya. Konsentrasinya kita rubah bisa menjadi 3 bentuk. Ada log C, ada ln C, dan bisa dirubah menjadi eksponen. Ya, jadi ada 3 persamaan yang bisa digunakan untuk merubah dari kurva yang bengkong ini menjadi kurva yang tegak lurus. Biar apa? Biar nanti ketika kita disuruh menghitung konsentrasi yang ada di titik B, ini kita bisa menghitung. Nah, sehingga persamaannya yang awalnya nih, dari CT sama dengan C0 min KT, akan berubah menjadi 3 persamaan, tergantung dari bentuk konsentrasi yang mau kita rubah ke bentuk apa. Nih, ada 3 nih. Yang pertama, misal, oh kita mau rubah ke bentuk eksponen. Maka rumus dasarnya ini ya, yang dari order 0 ini. Ya, rumusnya yang dari rumus dasar CT sama dengan C0 min K kali T, maka ketika kita ubah menjadi bentuk eksponen, rumusnya berubah menjadi CT sama dengan C0 kali eksponen min K kali T. Ya, kalau kita rubah mau ke bentuk ln, ya, maka rumusnya berubah menjadi ln CT sama dengan ln C0 min K kali T. Kalau kita rubah ke bentuk log, rumusnya berubah menjadi log CT sama dengan log C0 min K per 2,303 kali T. Nah, sebenarnya ada 3 persamaan ini. Ya, ketiga persamaan ini ketika dihitung, ya hasilnya akan sama hasilnya. Mungkin akan ada berbeda di komanya aja, ya. Tapi harusnya sama. Ya. Nah, jadi yang paling umum digunakan adalah yang bentuk len nih. Maka di sini persamaan untuk orde 1 ya itu adalah len CT sama dengan len C0 min K kali T. Ya, sebenarnya nggak cuma len aja, bisa kita pakai eksponen, bisa dalam persamaan yang pakai log, sama aja. Ya, tapi yang paling umum yang pakai len. Oke. Nah, itu dari persamaannya ya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah pada T setengahnya. Untuk orde 0, T setengahnya itu tidak tetap. Nah, karena di orde 0 ini masih eh, dosis yang ada itu masih mempengaruhi dari T setengah. Maksudnya gimana ya? Jadi misal nih ya, eh, kita ingin kita ingin mencari T setengah ya pada pemberian obat misal nih, obat PCT 500 miligram dan PCT 650 miligram. Nah, sama-sama paracetamol, cuma dosisnya kan berbeda. Ada yang 500, ada yang 650. Nah, kalau kita ingin mencari T setengah pemberian PCT yang 500 miligram dan yang 650 miligram dengan menggunakan orde 0, maka T setengah antara kedua dosis ini akan berbeda. Kenapa? Karena dosis akan mempengaruhi dari T setengahnya. Nah, karena rumus mencari T setengah dari
orde 0 rumusnya nih, T setengah ya, C0 atau D0 ya, dosis awal dibagi 2K. Ya. T setengah sama dengan dosis awal dibagi 2K. K itu konstanta eliminasi. Jadi D0 atau dosis awal ini semakin besar dosis awalnya, ya, maka akan semakin lama T setengahnya. Jadi ketika kita bandingkan antara PCT 500 mg dengan 650 mg, maka nanti jawabannya T setengah yang 650 mg ini akan lebih lama daripada PCT yang 500 mg. Karena emang dari rumus dari T setengahnya itu si dosis obat itu masih mempengaruhi dari T setengahnya. Kalau kita menggunakan rumus orde 0. Ya. Sedangkan kalau orde 1, T setengahnya itu tetap. Ya, T setengahnya tetap tidak terpengaruh dari dosis yang digunakan. Misal mau menggunakan membandingkan dosis 500 dengan dosis 1000, ya, maka T setengahnya tidak berubah selama zat aktifnya itu sama misal. Ya, contoh misal tadi paracetamol 500 mili dengan paracetamol 650 mili, ketika kita mau menghitung T setengah menggunakan orde 1, maka T setengah antara PCT 500 dan 650 ini sama. Ya. Sehingga rumusnya ya menjadi T setengah sama dengan 0,693 per K ya. Nah, ini udah apa namanya, rumus jadi gitu ya. Sebenarnya kalau mau diruntut gitu ya, mau dijabarkan rumusnya agak panjang. Ya, cuma untuk mempermudah, mempersingkat biar teman-teman lebih cepat untuk dapat mencari T setengah pada orde 1, langsung digunakan rumus T setengah 0,693 bagi K. Ya. Dan juga ada yang namanya T90. T90 itu nama lain dari waktu kadaluarsa. Ya. Jadi waktu kadaluarsa itu artinya secara farmakokinetik nih, ya. Kalau kita mengartikan secara farmakokinetik itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk obat itu berkurang, konsentrasinya itu berkurang, konsentrasi obat di bawah 90%. Jadi misal nih, ketika obat itu masih masih belum kadaluarsa gitu ya, maka konsentrasinya itu masih di atas 90%. Tapi kalau obat itu sudah lewat dari tanggal kadaluarsanya, maka konsentrasi obat tersebut ya, itu di bawah 90%. Ya, jadi secara efektivitas mungkin dia akan menurun nih efeknya. Tapi juga dari stabilitas, nah itu yang mungkin juga sudah rusak ya, sudah berubah warna, berubah bentuk, itu juga bisa. Ya, cuma kalau cara farmakokinetik kita melihat dari konsentrasinya, maka waktu kadaluarsa itu waktu di mana obat itu tinggal konsentrasinya di bawah 90%. Makanya dia apa namanya, untuk kodenya T90 ya. Untuk orde 0, T90-nya ini juga masih apa namanya, terpengaruh oleh dosis dosis awal ya. Rumusnya 0,1 D0 atau C0 dibagi K. Jadi dosis pemberian ini masih mempengaruhi T setengah maupun T90. Sedangkan untuk orde 1, T90-nya ini tidak terpengaruh oleh dosis pemberian. Jadi sama-sama tetap ya. Jadi T90 sama dengan 0,105 dibagi K. Nah, itu perbedaan antara orde 0 dan orde 1 ya, teman-teman. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Sebelum saya lanjut, bagaimana, teman-teman? Aman, Kak. Aman ya? Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, kemudian kita bahas ke apa namanya, sediaan infusnya.
Jadi untuk rute pemberian secara intravena, yaitu lewat infus misalnya, ini ada beberapa kondisi teman-teman, ya. Ada beberapa kondisi, ya, yang mana, kondisi yang ini, kondisi umumnya dulu deh, ya. Jadi kita lihat di, gambar ini, ya, gambar plasma drug level ini dibanding dengan waktu, ya. Jadi ketika sebuah sediaan infus baru pertama kali diberikan, ya, maka sebelum diberikan konsentrasinya akan nol nih, ya kan? Nah, kemudian ketika sudah diberikan, ya, seiring berjalannya waktu, maka konsentrasinya akan naik juga, ya, akan naik, ya. Di mana sampai pada akhirnya, ya, sebuah infus ini dapat mencapai konsentrasi yang namanya konsentrasi steady state atau konsentrasi tunak, ya, konsentrasi tunak. Jadi konsentrasi tunak itu ketika dosis ditambahkan atau dosis dikurangi, itu tidak akan mempengaruhi konsentrasinya. Jadi dia stabil gitu. Nah, itu biasanya terjadi pada pemberian infus, ya secara kontinu, ya kan? Jadi infus itu kan kontinu berapa lama, ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya konsentrasi steady state. Ya. Kalau ini diteruskan, pemberiannya diteruskan, ini konsentrasinya akan terus gini, garis lurus gini. Ya, selama infus itu kontinu diberikan ya. Nah, di sini ada dua kondisi. Ya, ada kondisi yang pertama yang A. Ya. Yang A ini untuk konsentrasi infusnya, konsentrasi obatnya dengan pemberian secara infus. Yang A ini sudah mencapai konsentrasi steady state atau konsentrasi tuna. Nah, yang saya bilang tadi, misal sudah mencapai konsentrasi tuna dan pemberian infus itu tetap diberikan, maka grafiknya akan gini, nggak naik, maksud nggak nggak akan naik lagi, juga nggak akan turun. Kalau selama dengan catatan bahwa infus itu tetap diberikan. Ada penurunan atau kenaikan dosis ya yang tidak signifikan itu tidak akan mempengaruhi karena steady state ya udah tunak gitu ya. Nah, kemudian kondisi A ini ya ada kalanya ya infus itu dihentikan. Nih, ketika infus dihentikan, maka konsentrasinya yang awalnya sudah mencapai konsentrasi steady state pasti kalau sudah dihentikan tidak ada pemberian infus lagi, dia akan turun konsentrasinya seiring berjalan waktu. Ketika infus itu sudah dihentikan, maka untuk menghitung konsentrasinya itu mengikuti kinetika orde 1. Ya, mengikuti kinetika orde 1. Sedangkan nih yang B tadi, yang B. Nah, yang B ini titik B ini konsentrasi infus ini belum mencapai konsentrasi steady state. Belum mencapai konsentrasi steady state. Ya, sehingga ketika kita mau mencari di titik B ini ya, berapa sih konsentrasinya? Ya, kita bisa menggunakan rumus nih. Di persamaan kadar saat CSS ketika waktu tak hingga. Jadi kita nggak tahu nih kapan waktu si infus itu dapat mencapai konsentrasi steady state. Ya. Cuma kalau kita mau menentukan nih, oh kira-kira dia sudah steady state belum ya? Kira-kira infus tersebut konsentrasinya ada di mana ya, gitu ya. Maka kita bisa menggunakan rumus ini. CSS sama dengan R. R tadi laju infus, kecepatan infus, dibagi VD, VD itu volume distribusi, dikali K, konstanta. Jadi rumus ini bisa digunakan untuk menentukan dimanapun titik obat tersebut
berada, tanpa kita tahu waktunya itu berapa lama, ya. Oh, di B misal, di B kalau mencari konsentrasi di titik B ini berapa, bisa pakai rumus ini. Nah, kalau misal kita mau mencari rumus, konsentrasi yang ada di C misal, C ini kan saat infus sudah dihentikan tadi ya. Ketika infus sudah dihentikan, maka mengikuti kinetika orde 1. Nah, bisa menggunakan 3 persamaan tadi. Kalau di sini menggunakan persamaan eksponen, ya, bisa juga mau persamaan len juga bisa, ya, atau mau persamaan log juga bisa. Tergantung nih, ya. Intinya ikut kinetika orde 1. Ada 3 persamaan tadi, ya. Oke, jadi untuk infus nih teman-teman, garis, intinya, kesimpulannya adalah, eee, konsentrasinya udah di konsentrasi steady state atau belum? Kalau belum di konsentrasi steady state, pakai ini rumus ini untuk menentukan konsentrasinya ada di konsentrasi berapa sih gitu ya. Tanpa tanpa eee, tanpa menggunakan tanpa menggunakan waktu ya. Kita anggap waktunya itu tak hingga, anggapannya gitu ya. Cuma kalau kita mau menghitung ya CS, apa namanya, konsentrasi ketika infus itu dihentikan, maka menggunakan rumus orde 1. Persamaan orde 1 ada 3 persamaan. Tapi kalau kita mau menghitung rumus CSS biasa, ya pakai rumus CSS biasa. Ya, jadi ada 3 kondisi, sebelum CSS, CSS, dan setelah CSS, atau ketika infus dihentikan. Itu teman-teman, ya. Ini untuk infus ya. Nah, kalau kita mau mencari untuk obat oral ya, jadi obat pemakaian oral, ada 2 kondisi juga, ya, 2 kondisi. Kondisi yang pertama, itu untuk pemakaian obat oral yang tunggal. Misal sekali minum, ya, sekali minum atau dosis tunggal gitu ya. Persamaannya itu, nih, persamaan, pada setiap titik nih. Bentar, ini agak potong dikit sebentar ya. Nih, ada beberapa persamaan, ya. Persamaan yang pertama, yaitu persamaan C plasma pada setiap titik, ya. Anggapannya, ya tadi, apa namanya, untuk titiknya itu ada di, waktu kapan gitu kan. Dan ada persamaan saat absorpsi sudah selesai, ya, absorpsi sudah selesai. Nah, ini untuk persamaan oral tunggal, ya, oral tunggal. Jadi, oral tunggal bisa dihitung menggunakan rumus CP sama dengan F itu bioavailabilitas, Ka itu konstanta absorpsi, D0 itu dosis awal ya, per Vd volume distribusi dikurangi dalam kurung Ka konstanta absorpsi dikurangi Ke ya biasanya, atau konstanta eliminasi, ya, dalam kurung lagi eksponen min K kali T dikurangi eksponen min Ka kali T, ya. Kalau lebih gampangnya lagi, ya, lebih, biasanya lebih untuk perhitungannya nggak seribet ini, ya, itu pakai rumus yang ini, Cmax, ya. Cmax sama dengan F atau bioavailabilitas kali dosis per volume distribusi atau Vd. Ya, ini untuk penggunaan dosis tunggal. Ya, dosis tunggal ya ingat ya. Jadi sekali pakai gitu ya. Nah, untuk kondisi yang kedua, kalau ini kan dosis tunggal nih. Ya, teman-teman cukup hafalkan yang ini aja. Oh, kalau dosis tunggal rumusnya V kali D per Vd. F kali D ya, F kali D per Vd. Ya. Nah, kalau untuk pemakaian, untuk obat yang oral berulang,
oral berulang itu maksudnya misal digunakan sehari 3 kali, ya, untuk pemakaian minimal 3 hari misal. Nah, contohnya antibiotik yang harus dihabiskan misal. Oh, antibiotiknya diresepkannya 15 tablet. Penggunaannya sehari 3 kali, berarti untuk 5 hari ke depan. Nah, maka penggunaannya itu setiap 8 jam sekali. Nah, sehingga untuk mengetahui konsentrasinya, konsentrasi eh, rata-rata dari penggunaan berulang tadi, maka rumusnya ya F kali D per VD sama ya, kayak oral tunggal. Cuma bedanya ada tambahan untuk rumus di bawahnya itu dikali konstanta kali tau. Tau itu interval. Interval dalam satuan jam. Ya, misal pemberiannya 3 kali sehari, 3 kali 1, berarti intervalnya setiap 8 jam. Ya, kalau 2 kali 1, intervalnya 12 jam. 1 kali 1, intervalnya 24 jam. Jadi, yang dipakai tau itu yang satuannya jam, 8, 12, 1, 24. Tergantung pemakainya seperti apa. Nah, ini juga teman-teman hafalkan nih, kalau untuk pemakaian oral berulang, rumusnya sama seperti oral tunggal, cuma yang bawahnya ada tambahan kali K dan tau. Nah, ini apa namanya tambahannya ya, tambahannya tadi. Rangkumannya. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan dulu untuk materinya sebelum saya lanjut ke soalnya, teman-teman? Aman ya? Oke, coba nih kita hitung pelan-pelan ya untuk soal nomor 4 sampai nomor 8 ya. Ada seorang pasien mendapatkan dosis tunggal. Nah, ini sudah diketahui nih, dosis tunggal dari obat Y yang mengikuti farmakokinetik orde 1. Oke, berarti udah diketahui nih, oh, orde reaksinya pakai orde 1. Jadi nanti kalau kita mencari konsentrasinya ataupun apapun itu yang dicari, ya, maka kita harus menggunakan persamaan dari orde 1. Ya, prinsipnya seperti itu. Ya. Obat ini memiliki waktu paruh eliminasi, T setengah eliminasinya sebesar 4 jam. Oke, berarti kita tulis dulu nih, apa saja sih yang diketahui di dalam soal? Ya, oke, diketahui bahwa persamaannya mengikuti orde 1. Ya, kemudian T setengahnya diketahui 4 jam. Ya. Kemudian jika konsentrasi awal, berarti C0. Ya. C0-nya adalah 80 mg per liter. Yang ditanya berapa konsentrasi obat tersebut dalam plasma setelah 12 jam. Jadi T-nya 12 jam. Ya. Kemudian yang ditanya adalah CT. Ya. C dalam 12 jam itu berapa konsentrasinya? Ya, ingat, kalau yang ditanya konsentrasi, maka kita harus tahu dulu satuan konsentrasi tadi apa? Oh, miligram per liter. Ya, jadi satuannya kita harus sesuaikan. Ya, oke. Kira-kira untuk mengerjakan soal nomor 4 ini pakai rumus atau persamaan yang mana, teman-teman? Halo, halo, cek, cek. Paham nggak nih? Halo, halo. Ada yang masih bingung nggak? Oke, saya bahas ya. Jadi kita sudah tahu nih bahwa di sini adalah orde 1. Nah, di orde 1 tadi ada 3 persamaan ya.
Nah, kalau order 1, ini kita bisa milih sebenarnya teman-teman ya. Bisa pakai persamaan len, eksponen, atau log. Ya, ada 3 persamaan ini yang bisa kita gunakan untuk menghitung di soal nomor 4 ini. Ya, kita gunakan yang umum aja nih ya, yang dia pakai persamaan len misal. Jadi persamaannya adalah len CT sama dengan len C0 min K kali T. Ini persamaannya. Yang dicari adalah CT. Ini yang dicari. Ya. Nah, berarti kita harus tahu C0, K sama T. Ya. C0-nya diketahui, oke. Udah ya. K-nya udah diketahui belum? Ini belum diketahui. T-nya udah diketahui 12 jam. Nah, PR kita harus mencari K-nya dulu nih. Untuk bisa menghitung menggunakan persamaan tersebut. Nah, untuk order 1, ya, ketika kita mau mencari K, itu pakai rumus apa, teman-teman? Apa? Kita bisa pakai rumus T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Ya. Kalau kita ingin mencari K, berarti kita tinggal balik aja rumusnya nih. K sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Nah, T setengahnya diketahui nggak? Oh, ternyata diketahui 4 jam. Berarti K sama dengan 0,693 dibagi 4 jam. K-nya berapa nih, teman-teman? Ketemu berapa K-nya? 0,173. Oke, 0,173. 0,173. Satuannya jangan lupa per jam. Nah, ingat ya tadi satuan untuk konstanta order 0 tadi per waktu, bisa per menit, bisa per jam. Berarti satuannya sudah sesuai nih. Ya. Nilai konstanta untuk eh, soal nomor 4 mengikuti order 1 adalah 0,173 per jam. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan, yaitu len CT sama dengan len C0-nya berapa? 80 ya. Ya, miligram per liter. Nah, kita mau tulis satuannya juga boleh nih. K-nya berapa K-nya ketemunya? 0,173 per jam. Ya. T-nya dikali T-nya adalah 12 jam. Ya, jamnya di sini bisa kita coret. Ya. Oke. Kemudian kalau ada len ini bagaimana nih? Ya. Coba kita hitung yang perkaliannya dulu deh. Misal len CT sama dengan len 80 miligram per liter dikurangi 0,173 dikali 12 berapa, teman-teman? Berapa? 2,076. 2,076. Oke. Kita hilangkan lennya nih. Bisa nggak? Biar lennya hilang bisa nggak? Untuk biar lennya hilang diapakan? Ada yang tahu? Ya. Kita coba nih. Len CT-nya tetap ya, karena belum ada angkanya ya. Coba teman-teman hitung len 80 berapa. Ini pakai kalkulator saintifik ya. Bisa kalkulator di HP, kalkulator yang teman-teman punya, atau di PC atau laptop juga ada. Coba diklik len 80, ketemunya berapa? 4,382. 4,382 dikurangi 2,076. Len CT ketemunya berapa nih? 4,382 kurangi 2076. 2,
2306. 2306. 2306. Oke, ketemu nih. Len CT sama dengan 2,306. Nah, kita hilangkan lennya nih. Jadi tinggal CT. CT sama dengan ketika lennya ini hilang, maka yang sini ya itu di apa? Dieksponenkan. Eksponen itu artinya antilen. Ya, ketika ruas kiri ini kita hilangkan lennya dengan dikali eksponen, ini lennya hilang, maka di sini yang 2,306 ini kita juga eksponenkan. Jadi eksponen dari 2,306. Ketemunya berapa, teman-teman? Ketemunya berapa? Eksponen yang tandanya E minus gitu. 2,306 ketemunya berapa? Ketemu nggak? Halo, teman-teman, ketemu? Atau ada yang kesulitan? Berapa? Kalau saya ketemunya 10,03. Satuannya miligram per desiliter ya, berarti ikut satuan yang ini. Oke. Jadi jawabannya yang mendekati yang C. Oke, teman-teman ketemu berapa? Ada yang berbeda mungkin? Aman? Oke, pembahasannya ini sama, teman-teman, ya. Jadi kita cari dulu K-nya tadi menggunakan rumus apa tadi 0,693 per T setengah, ya. Kalau ini langsung ya, kalau ini langsung dicari di sini, gitu kan. Ketemunya 0,173, kemudian ketemu len CT-nya 2,303, kemudian kita hilangkan lennya dengan cara dikali eksponen tadi. Jadi kalau ini kali eksponen, lennya hilang, tinggal CT. Kebalikannya di sini juga harus kita eksponenkan, ya. Dari angka 2,303 kita eksponenkan menjadi 10. Jadi CT sama dengan 10 miligram per liter. Ya, per liter ya. Oke, untuk nomor 4 ada yang masih bingung atau kurang jelas, teman-teman? Cukup aman nomor 4, teman-teman? Atau pada bingung nih? Yang mana ya? Halo, cek-cek. Kak, cara nentuin itu pakai len, pakai lock itu gimana? Apa Kita yang nentukan, Kak. harus kita? Yang ini kan? Mm-mm. Heeh. Cara nentuin pakai ketiga salah satu itu. Pakai ketiga sama satu yang mana, Kak? Itu kan ini kan jawabannya pakai len. Itu kan Mm-mm. ada eksponen, ada log. Itu biar kita pakai yang mana itu sama hasilnya nanti. Hasilnya Misal sama. kan tetap sama berarti. Nah, coba kita buktikan gitu ya. Kita Iya. buktikan pakai yang lain ya. Persamaan lain gitu ya. Apakah sama juga nggak? Oke. Oke, jawabannya 10 ya. Coba kita gunakan persamaan menggunakan apa, Kak? Misal, Kakak mau menggunakan persamaan yang apa? Tadi len udah. Mau yang eksponen apa yang log? Terserah sih, Kak. Oke, terserah. Oke, coba kita menggunakan eksponen ya. Ya, persamaan eksponen nih. Ya, persamaan eksponen tadi CT sama dengan C0 kali eksponen min K kali T. Ya, rumusnya kalau persamaan eksponen seperti ini. Yang kita cari tadi kan apa? CT ya, CT. Kemudian C0-nya tadi berapa? 80. Ya, kali eksponen, ya, min
K-nya berapa tadi, teman-teman? K-nya 0,173 ini ya. Kita langsung masukin aja ya. Min 0,173 dikali T-nya yang 12 jam tadi. Oke. Berarti CT sama dengan 80 dikali eksponen min berapa nih? 0,173 kali 12 berapa? 2,076. Ya, 2,036. Ya kan? Nah, coba CT sama dengan 80 dikali eksponen dari 2,036 berapa? Negatif 2,036. Eksponen dari negatif 2,036. Bentar, bentar. Persamaan eksponen tadi, bentar. Ya, benar. Min K kali T ya, oke. Persamaan ini ya tadi ya, CT sama dengan C0 kali eksponen min K kali T. Ya, sama ya berarti ya. Eksponen, nih, CT sama dengan C0 kali eksponen min K kali T. Jadi eksponen dari negatif 2,036 itu berapa teman-teman? Ketemu nggak? Negatif 2,036. 0,13, Pak. Oke, ketemunya adalah 0,13. Nah, berarti CT sama dengan 80 kali 0,13 berapa? 10,4. Oke, 10,4 miligram per liter. Nah, jadi berbeda di eh, nolnya ya, angka di belakang koma. Cuma biasanya selisihnya nggak banyak. Ya, kalau tadi ketemu yang pakai CT itu 10,03, kalau yang pakai yang eksponen, persamaan eksponen 10,4. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Oleh penyer, oleh angka di belakang koma ini kita pakainya mau berapa angka? Ya, biasanya antara 2 angka di belakang koma atau 3. Nah, selama eh, kita sederhanakan angka di belakang koma semakin pendek, biasanya nanti selisihnya juga akan semakin agak lebih besar gitu. Kecuali kalau misal yang ini kita jabarkan sampai 2,036 bla 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 bla. Ketemunya mungkin akan mirip dengan yang lem tadi. Nah, kalau teman-teman mau mencoba yang pakai log, silahkan. Ya, intinya sama. Ya, nanti ketemunya juga 10, berapa gitu. Ya. Jadi untuk persamaan orde 1 yang ada 3 jenis ini, itu bebas mau menggunakan persamaan yang mana. Bisa len, bisa eksponen, atau log. Silahkan pilih salah satu. Ya, karena hasilnya itu pasti akan sama, walaupun nggak mirip ya. Ada beda di koma, angka di belakang komanya pasti beda. Itu teman-teman, ada yang masih ditanyakan dulu untuk nomor 4? Cara menghitung nilai eksponen tuh berarti dari kalkulator ya? Ya, kalkulator Kak. Len, eksponen, log itu harus pakai kalkulator. Ya, nanti teman-teman coba-coba ya. Harus bisa menguasai kalkulator, terutama kalkulator yang ada di PC atau laptop ya. Misal nanti ujiannya harus tidak boleh membawa kalkulator dari luar, bolehnya hanya di PC, ya teman-teman harus bisa mengoperasikannya.
Gitu? Oke, saya lanjut dulu ya nomor 5. Seorang pasien diberikan obat W secara intravena oke, intravena ya, sebanyak 600 miligram. Maka kita tulis dulu yang diketahui apa, ya. Yang pertama dosisnya 600 miligram, ya karena satuannya miligram